Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sundari Dwi Rianti dalam materi pembelajaran IPA SMP kelas 8. Kali ini kita akan membahas tentang zat aditif pada makanan. Pernahkah kalian memakan makanan seperti ini? Sangat menarik, bukan? Mengapa makanan dan minuman ini terasa begitu nikmat? Sebelum kita membahas ini, maka kita pahami dulu tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas tentang pengertian zat aditif, tujuan pemberian zat aditif, serta macam dan contoh zat aditif. Kamu mungkin sering mendengar atau membaca pemberitaan tentang zat-zat berbahaya pada makanan. Apa sih pengertian zat aditif? Zat aditif atau zat tambahan makanan merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam makanan, baik pada saat memproses, mengolah, mengemas, atau menyimpan makanan. Apa tujuan pemberian zat aditif? Yang pertama, mempertahankan nilai gizi makanan dan minuman. Kemudian, membuat makanan menjadi lebih menarik. Menjaga mutu dan kestabilan makanan. Konsumsi sebagian orang yang melakukan diet, serta membuat makanan menjadi lebih tahan lama. Macam-macam zat aditif itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah zat aditif alami. Zat aditif alami ini berasal dari sumber daya alam hayati yang umumnya memiliki nilai gizi. Artinya bahwa zat aditif alami ini tanpa efek samping. Nah, zat aditif buatan adalah zat yang sengaja dibuat dengan tujuan yang sama, namun tidak memiliki nilai gizi. Zat aditif buatan ini jika dipergunakan dalam waktu yang lama akan memberikan efek samping. Kemudian, berdasarkan fungsinya ada beberapa macam zat aditif. Yang pertama pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, pemberi aroma, pengental, dan pengemulsi. Mari kita bahas satu-satu. Ya, yang pertama adalah pewarna alami. Contohnya ada wortel, kunyit, kemudian daun suji. Nah, sedangkan pewarna buatan yang berasal dari sintetis ini akan memberikan warna bahan makanan akan menjadi lebih menarik. Ya, kalian mungkin pernah melihat makanan atau minuman pada es krim yang warnanya hijau menyala, kemudian minuman ringan seperti permen, selai, ataupun minuman-minuman dalam kemasan yang memiliki warna-warna yang menarik. Nah, zat pewarna tersebut hanya boleh digunakan dalam batas tertentu. Sedangkan zat pewarna yang dilarang digunakan pada makanan adalah rodamin B merah, metanil yellow kuning, dan amaran merah. Silakan diperhatikan ya, dicek kembali kira-kira zat aditif pewarna pada makanan yang berbahaya yang ada di dalam kemasan. Kemudian pemanis alami kita sering jumpai di rumah kita, ada gula pasir yang berasal dari tebu, kemudian ada gula aren, kemudian juga ada gula kelapa dan juga madu. Sementara zat aditif sintetis pada pemanis buatan biasa digunakan dalam proses pembuatan kue, sirup, atau makanan manis. Contoh pemanis buatan ini adalah sakarin 300 kali lebih manis dari pemanis alami, lalu ada aspartam 200 kali lebih manis, siklamat 30 kali lebih manis, asesulfam 200 kali lebih manis, sorbitol, dan dulsin. Untuk dulsin penggunaannya sudah dilarang karena bisa menyebabkan karsinogen. Berikutnya adalah pengawet alami, diantaranya ada garam dapur, kemudian ada bawang putih, ketika diiris akan mengandung zat alisin yang bisa menghambat pertumbuhan bakteri, kemudian ada juga asam cuka yang mengandung asam asetat. Nah, zat pengawet aditif yang biasa digunakan pada makanan atau ditambahkan pada makanan diantaranya adalah natrium benzoat atau asam benzoat, biasa terdapat pada minuman ringan, kecap, margarin, dan lain-lain. Natrium nitrit ada pada produk daging dan ikan, asam propionoat
ada pada roti, keju, margarin, dan juga mentega. Kemudian asam sorbat, ini menghambat pertumbuhan ragi dan kapang. Sementara pengawet buatan yang dilarang penggunaannya adalah formalin sebagai pengawet mie. Ini biasanya digunakan sebagai pengawet mayat, boraks sebagai pengawet bakso, dan terusi sebagai pengawet pada ayam potong. Nah, selanjutnya penyedap alami. Penyedap alami yang biasa kita temukan adalah garam dapur, bawang putih, dan juga cabai merah. Sedangkan penyedap buatan yang ada dan ditambahkan di dalam makanan biasanya adalah MSG, monosodium glutamat, guanosin monofosfat atau nukleotida, kemudian ionosin monofosfat. Nah, sementara untuk aroma alami itu biasanya diambil dari daun jeruk, kemudian dari vanila, lalu ada dari batang serai dan juga daun pandan. Serta zat aditif penambah aroma buatan yang ada pada makanan dan buah-buahan, biasanya ada etil butirat sebagai rasa pada buah nanas, metil butirat rasa pada buah apel, oktil asetat rasa pada buah jeruk, amil asetat rasa pada buah pisang, butil asetat rasa pada buah murbei, etil format rasa pada buah rum, propil asetat rasa pada buah pir. Dan sebagai pengasam alami yang biasa terkenal dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah jeruk, kemudian untuk pengasam buatan yang digunakan untuk mengasamkan, menetralkan, dan mempertahankan derajat keasaman makanan biasanya pakai asam asetat, asam sitrat, asam laktat, asam tartrat, natrium bikarbonat, amonium bikarbonat. Nah, kemudian ada zat aditif sintetis sebagai antioksidan, di mana fungsinya untuk melindungi makanan yang mengandung lemak atau minyak dari ketengian akibat oksidasi. Nah, antioksidan ini akan menghambat proses oksidasi suatu bahan. Contoh antioksidan itu adalah butil hidroksianisol atau BHA dan butil hidroksil toluena atau BHT. Yang kemudian ada asam askorbat serta garam kalium, garam kalsium, dan juga garam natrium. Next, berikutnya adalah zat aditif sintetis buatan pada squarsan sebagai bahan penstabil dalam berbagai olahan makanan dengan mengikat logam sehingga menjaga kestabilan. Contoh squarsi itu adalah asam sitrat dan turunannya, fosfat, garam etilen, diamin tetraasetat atau ETA. Nah, masyarakat perlu mengetahui informasi batas maksimal penggunaan BMP atau Acceptable Daily Intake atau ADI. BMP atau ADI adalah batasan yang tidak menimbulkan resiko bila dikonsumsi manusia yang dihitung dalam per kilogram berat badan. Ya, contoh misalkan seorang siswa dengan berat badan 40 kg mengkonsumsi makanan dengan zat aditif dengan ADI-nya 5 mg per kilogram, maka batas maksimal harian yang aman dimakan adalah 200 mg. Jadi anak-anakku sekalian, kalian harus bijak dalam memilah dan memilih makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kalian agar kedepannya tidak memiliki efek samping ataupun menimbulkan suatu penyakit tertentu yang berbahaya. Demikian materi kita pada kali ini tentang zat aditif pada makanan. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di materi-materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan salam sehat.